Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami temani Anda di edisi Indonesia Bisa, hari Rabu 19 April 2023. Nah, hari ini kita bersama dengan salah seorang rekan kita yang berasal dari mewakili Kodam 14 Hasanuddin. Dalam program Indonesia Bisa yang berkaitan dengan siaran TNI Polri, kita akan mengangkat topik tentang Kowat Kodam 14 Hasanuddin memaknai Hari Kartini tahun 2023 sebagai abdi negara dalam mendukung tugas pokok Kodam. Sudah hadir bersama kami saat ini Ibu Letkol CAJ Kowat Dr. Mulyani SPD MPD, Pakor Kowat Kodam 14 Hasanuddin. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Saya menyapanya supaya lebih akrab nih, Bu Muli atau Bu Ani atau Bu Mul juga bisa, Bu Mul. Baik, Bu Mul, mau mengawali kebersamaan kita dalam program kita hari ini. Mungkin ada baiknya Bu Mul memperkenalkan diri terlebih dahulu, jabatan, kemudian asal dari mana, dan sedikit riwayat dari Bu Mul sampai bisa berada di Kowat saat ini. Terima kasih, Bu, atas kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Letkol CAJ Dr. Mulyani SPD MPD, jabatan Inspektur Madya Verifikasi Keuangan, Inspektorat Kodam 14 Hasanuddin. Kemudian saya juga menjabat sebagai perwira koordinator Kowat Kodam 14 Hasanuddin yang selama ini kegiatannya membantu dan mendukung kegiatan Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Saya lahir di Parepare, tepat pada tanggal 16 Februari tahun 1971. Kami tinggal di Parepare di Jalan Haji Agus Salim, nomor 250 Parepare. Baik. Demikian, Bu. Nah, Bu Mul, tadi menceritakan bahwa saat ini berkarir di Kodam 14 Hasanuddin. Betul, Bu. Awal mulanya, ini kan biasanya perempuan itu tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan kecantikan, dunia masak-memasak. Tapi ini kenapa ada seorang perempuan yang tertarik ke dunia militer? Bisa diceritakan? Oh, begitu, Bu. Itu hal yang sangat awalnya memotivasi saya, Bu, ya. Kok bisa sih saya milih tentara, ya, Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini Kowat. Memang saya kan dulu bercita-cita, Bu. Namanya juga waktu kecil kadang-kadang berubah, kadang-kadang jadi guru, kadang-kadang jadi dosen, berubah lagi jadi tentara. Nah, karena kebetulan juga dulu nenek saya adalah pejuang, ya, Bu, ya. Dulu kan TKR, ya. Ya, nenek saya pejuang. Kemungkinan juga ada doktrin, ya, setiap hari kepada keluarga. Baik sikap disiplin juga harus, kemudian sikap gigih, tangguh, ya, pantang menyerah, ya. Contoh kecil, ya, beliau ditanamkan dalam keluarga. Kemudian, Bu, saya kan juga kebetulan keluarga hidup sederhana. Bapak saya juga memang seorang guru, tapi dia mendidik anak-anaknya, mulai dari dia belajar tepat waktu, bergaul boleh, tapi nggak sampai tengah malam, disiplin belajar, disiplin segalanya, baik melaksanakan ibadah. Nah, itulah yang mungkin awalnya saya berniat menjadi tentara dengan disiplinnya yang tegas. Kemudian awalnya, Bu, kan saya tidak tahu nih tentara itu kayak apa sih. Nah, karena ada teman kuliah mengatakan, Mul, mau nggak masuk tentara? Saya tanya, tentara itu masuk lewat mana? Nah, ada yang namanya rekrutmen tentara lewat SPPK, Bu, Sekolah Prajurit Karir. Iya, Sekolah Prajurit Karir itu merekrut dari alumni perguruan tinggi yang diploma dan S1. Kebetulan saya, Ibu, dari perguruan tinggi IKIP Makassar, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Nah, alhamdulillah, Bu, pada saat itu kebetulan jurusan saya ada dan saya pun mulai mendaftar. Awalnya juga saya ragu. Tinggi saya nih, Bu, kan saya pikir ini semampai loh, Bu, tinggi saya. Iya. Semeter tak sampai, Bu. Saya ukurannya cuma 155 cm. Tapi alhamdulillah, Bu, pada saat itu memang masih memenuhi syarat. Tapi sekarang udah beda, Bu, bukan 155 lagi. Iya, sudah berubah. Jadi saya sangat bersyukur dengan tinggi 155, kemudian ideal juga berat badannya. Kami ikut seleksi, alhamdulillah, Bu, kami daftar. Dan teman saya yang ngajak pada saat itu
kebetulan belum rezekinya dia. Wah, saya jadi bingung loh, gimana nih? Saya berangkat, kamu nggak berangkat. Apa kata teman saya? Nggak apa-apa Mul, nanti juga kamu banyak teman di sana. Oh yaudah, kami berangkat Bu dengan singkat cerita. Kami berangkat seleksi di Magelang. Kalau perempuan nanti pendidikannya di Pusdikowat, Pusat Pendidikan Kurs Wanita Angkatan Darat di Bandung, sekitar di Lembang. Tahun berapa ketika itu? Itu kami didik dimulai tahun 1995, dilantiknya 1996 karena pendidikannya kami 8 bulan Bu. Iya. Alhamdulillah 20 orang wanita Indonesia nih yang mewakili Sulawesi Selatan Makassar. Kami berangkat 20 tapi yang masuk kok cuma 2 Bu. Waduh, selektif sekali pada saat itu. Dari 20 cuma 20 cuma 2. Jadi dari IKIP saya dan dari UNAS 1. Itu apa yang menyebabkan hanya 2 saja yang bisa lolos dari? Karena pada saat itu kan semua perguruan tinggi memang banyak Bu. Tapi yang dibutuhkan organisasi hanya terbatas pada saat itu. Jadi memang alumninya dari perguruan tinggi S1 D3 tapi kan tidak semua jurusan diambil. Tergantung kebutuhan organisasi pada saat itu. Karena memang penerimaan juga mungkin terbatas, kemudian kan kodam banyak Ibu. Semua kodam kan harus diwakili dari masing-masing wilayah, Makassar, Sumatera, kemudian Jawa, Jakarta dan sebagainya. Jadi kan harus selektif daerah dulu, baru kita selektif lagi di pusat. Alhamdulillah, dengan sejak itulah kami mulai dilantik tahun 1996 sampai sekarang Bu. Oke. Iya. Ketika ini jadi pertanyaan besar nih. Para pendengar kita juga sering sekali menanyakan hal ini. Betul. Kalau misalnya ada pembukaan penerimaan prajurit, apapun bentuknya itu ya, betul, Bu. Itu kan harus ada persiapan. Nah, betul sekali. Nah, persiapan apa saja yang bisa yang seharusnya dilakukan? Apalagi persiapan fisik kayaknya lebih ini ya. Betul sekali, Bu. Gimana? Pertanyaan sangat bagus, Bu ya. Apalagi kan saya sebagai wanita ya, Bu ya. Kebetulan memang kan saya juga karena kuliah di Fakultas Olahraga dan Kesehatan ya. Jadi otomatis saya sudah terbiasa dengan kegiatan fisik ya Bu. Karena di sana kan kuliahnya ada lari, ada berenang. Otomatis dengan lari berenang ini saya udah punya kemampuan dasar nih. Tinggal saya mantapkan bagaimana saya bisa melaksanakan push up, bagaimana bisa melaksanakan sit up, bagaimana bisa melaksanakan chinning. Nah itu saya lakukan setiap hari Bu. Nah itulah yang motivasi saya, bagaimana saya bisa masuk. Ya harusnya punya kesiapan. Selain tes kemampuan fisik, ada juga namanya tes kesehatan. Nah, tes kesehatan mulai dari tes kesehatan dari ujung kaki sampai ujung rambut Ibu. Kemudian juga organ-organ tubuh ya. Misalnya pemeriksaan jantung, paru-paru, kemudian khususnya mata. Kalau buta warna nggak bisa masuk Ibu. Nah sekarang saya berkacamata nih. Kalau berkacamata nggak boleh. Kecuali dokter sekarang ya. Nah kalau yang umum seperti saya tidak boleh minus. Kenapa tidak boleh minus? Karena nanti pada saat ada kegiatan latihan militer, khususnya untuk menembak, kan harus kita membidik lebih sempurna. Kalau pakai kacamata, otomatis kan jaraknya nanti malah nggak tepat sasaran. Jadi memang nggak boleh berkacamata, nggak boleh minus. Kemudian ada lagi tesnya Bu, namanya tes psikologi, kejiwaan. Nah disitulah saya juga belajar, pasti harus banyak-banyak membaca buku ya Bu ya, banyak bertanya juga kepada teman-teman yang sebelumnya, senior-senior sebelumnya. Kemudian ada juga namanya mental ideologi. Nah mental ideologi ini merupakan tes yang paling wajib untuk sebagai warga negara Indonesia, karena itu kan sangat mempengaruhi ketika kami nanti jadi tentara, apakah kita loyal kepada negara. Nah, apakah kita siap mengabdi kepada negara? Apakah kita siap tangguh dalam melaksanakan tugas? Itulah beberapa tes yang harus kita lalui, Bu. Ada satu tes ini yang mungkin jadi pertanyaan juga, jadi desas-desus juga nih, apalagi kalau perempuan yang akan memasuki dunia militer. Apakah benar ada pemeriksaan tes keperawanan? Ada Bu, saya dulu pernah tes perawanan. Karena kenapa? Itu kan penting ya untuk mental, kepribadian. Saya Bu dulu, jadi saya merasakan sendiri bahwa memang tes keperawanan itu penting, karena itu menyangkut masalah kepribadian seseorang ya. Jangan sampai nanti misalnya ya, pergaulan kan sekarang bebas Bu, tinggal kita bisa mengendalikan diri ya, di mana kita bisa bergaul yang tepat, di mana bisa kita meningkatkan iman dan ketakwaan supaya kita tidak mudah bergaul secara bebas. Nah itulah memang perlu ada
tes keperawanan. Cuma memang beberapa hari ini Bu, ada pertimbangan khusus bahwa tes keperawanan ini hampir berapa 2 tahun terakhir ini kayaknya sudah tidak diwajibkan karena kenapa, ada pertimbangan lain. Pertama bagi atlet Bu, biasanya kan kalau dia bersepeda atau dia melaksanakan kegiatan fisik tiba-tiba dia jatuh kena tumpul misalnya, itu bisa dipertimbangkan. Tapi kan ada pertimbangan khusus dari dokter spesialis, apakah memang ini memang dia keperawanannya karena memang benda tumpul atau memang karena dia ada benturan ketika dia melaksanakan kegiatan fisik. Demikian Bu. Jadi tetap ada S dan K ya, syarat dan ketentuan betul berlaku. Sekali. Baik. Kemudian Bu Mul, ini sudah berapa, kalau dihitung ya dari tahun 96 sampai hari ini udah berapa puluh tahun? Alhamdulillah, betul ya Bu ya. Nggak terasa Bu, kami dilantik tahun 1096. Sekarang bulan April 2023. Berarti saya sudah berdinas di TNI selama 27 tahun Ibu. Alhamdulillah ya. Luar biasa pengabdian, Allah berikan yang terbaik buat kami Bu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, 27 tahun. Apa hal-hal yang paling berkesan yang pernah terjadi selama 27 tahun mengabdi di TNI? Banyak kesan ya Bu ya. Karena kenapa saya katakan banyak kesan, banyak suka dan duka ya Bu ya. Saya sebagai Korps Wanita Angkatan Darat, juga sebagai wanita, juga sebagai ibu rumah tangga. Jadi suka dukanya pasti ada Bu. Saya berusaha bagaimana bisa memanage waktu ya, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ketika saya di rumah ada anak, ada suami, saya memanfaatkan waktu gimana saya bisa mendidik anak, membimbing mereka, kemudian sebagai istri melayani suami dengan baik, menyiapkan mereka. Dan ketika saya berada di kantor, saya harus fokus dengan pekerjaan saya. Tidak boleh lagi saya terpengaruh dengan faktor misalnya keluarga di luar, teman. Harus saya fokus karena kenapa? Di dalam kita bekerja kan dituntut namanya skill ya, kemampuan, kompetensi profesional. Disitulah kita fokus kepada pekerjaan dan bagaimana caranya kita harus bahwa saya adalah kuat. Saya harus bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Pernah terjadi tarik-menarik nggak nih Bu, ketika tiba-tiba negara meminta memerlukan Ibu, sementara keluarga juga butuh kehadiran Ibu? Iya, betul sekali Bu. Itu kami nggak bisa hindari. Saya kebetulan memang tidak lama bekerja di Makassar, tapi anak saya kan memang di Makassar Bu. Sekarang itu dia udah kuliah, alhamdulillah. Tapi saya memang selama ini tidak lama di Makassar tapi di Jakarta. Jadi komunikasi itu penting Bu. Jadi saya bekerja, kebetulan saya inspektorat Bu ya. Jadi saya banyak-banyak bekerja di luar daerah, di luar kantor. Jadi ketika waktu senggang tetap saya komunikasi dengan anak. Karena itu komunikasi penting. Ketika dia butuh dengan saya harus memanfaatkan waktu ekstra buat dia, memberikan motivasi buat dia bahwa Ibu mengabdi untuk negara dan untuk kalian juga. Jadi memang sih Bu, memang ada suka dukanya ya. Sebagai wanita Indonesia, sebagai prajurit KOA dan sebagai ibu rumah tangga. Merasa terbebani nggak Bu? Karena kan sering sekali kita dengar wanita itu sering di label ya dengan beban ganda. Harus ngurus rumah, harus ngurus urusan di publik. Betul sekali. Untuk diri sendiri, saya jadi pengen tapi sebentar itu ya soal diri sendiri ya. Kira-kira merasa terbebani nggak dengan semua aktivitas di beberapa dunia ini? Iya, betul. Sebagai manusia biasa Bu, pasti ada beban. Tapi di balik itu kita harus ada semangat. Semangat dan pantang menyerah. Apapun itu kita harus hadapi. Karena kita sudah ada awalnya kita udah berjanji. Saya berjanji ditempatkan di mana saja. Saya berjanji mengabdi kepada negara dan bangsa apapun itu. Nah, dengan rasa itu kita pasti bisa Bu. Kenapa orang lain bisa? Kita harus bisa. Oke. Kalau dilihat ini Bu Mul, Dr. Mulyani SPD MPD. Iya, Bu. Berarti karir di militer ada, tapi bisa juga melanjutkan pendidikan. Membagi waktunya pasti sangat jadi berapa pembagian waktu nih? 24 jam dibagi berapa untuk keluarga, untuk suami, untuk kedinasan, untuk meneruskan pendidikan. Iya, betul.
Jadi memang awalnya kan kami dari S1 Bu ya, direkrut ya. Iya. Jadi waktu saya di Makassar, kebetulan saya menjabat di Inspektorat Kodam juga di Makassar. Saya ambil S2 di Makassar, jadi kami mengambil, jadi tidak mengganggu pekerjaan Ibu. Tugas pokok pekerjaan kami nggak terganggu, kami ambil waktu pelajarannya sore sampai malam. Nah, jadi kami bagi waktu bagaimana caranya tugas pokok kami di kantor terlaksana dengan baik, tapi di sisi lain kami bisa membagi waktu untuk bisa belajar atau kuliah di luar jam kerja. Nah, kemudian setelah S3 kami tiba-tiba namanya tentara Bu, diperintahkan lagi saya pindah ke Jakarta. Kami tarik ke Jakarta, kami tugas saat itu di Inspektorat Jenderal TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Mabes TNI. Kami sambil sekolah Ibu, jadi betul kata Ibu, bagaimana bisa membagi waktu. S3-nya saya bergeser ke Jakarta Bu, ya terpaksa saya harus bolak-balik. Bolak-balik bagaimana caranya saya menunggu dosen, kemudian anak di Makassar, suami di Jakarta, saya tinggal, saya bagaimana bisa membagi waktu agar saya bisa fokus untuk kuliah, fokus untuk bekerja, fokus untuk anak-anak. Wah, itu luar biasa Ibu. Tapi kayaknya kalau saya lihat sekarang Bu Mul kayak senang-senang saja ya dengan berbagai macam kegiatan. itu Wah, luar biasa. Makanya saya bilang tadi Ibu, apapun pekerjaan kita, kalau kita semangat, kita enjoy, kita percaya diri, pasti bisa Bu. Karena saya tanda kutip, kenapa orang lain bisa, saya harus bisa. Udah itu aja Bu. Jadi kata-katanya orang lain bisa, saya harus bisa. Apapun tantangannya, bagaimana caranya menggapai suatu keberhasilan, harus penuh pengorbanan. Oke, dengan prinsip seperti tadi, kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Iya. Sepertinya Bu Mul ini pasti ada prestasi tertentu nih yang pernah diraih. Iya Bu, saya kalau di TNI prestasi menonjol tidak ada Bu. Tapi saya pernah diutus mewakili wanita TNI di Inspektorat Irjen TNI untuk sebagai tim audit di Libanon, karena memang waktu sebelum kami berangkat kami seleksi ketat, ya mulai dari kinerja, kemudian kemampuan, kompetensi audit. Jadi satu-satunya wanita TNI yang sempat diperintahkan kepada Panglima pada saat itu tahun 2019 kami bergabung dengan tim, yang lainnya ada pria, kami sendiri wanita, kami berangkat Ibu. Alhamdulillah dengan kepercayaan itu, ya kami dengan tekad tadi, kepercayaan itu perlu kita betul-betul kita laksanakan dengan baik. Kemudian saya bilang tadi juga semua pasti ada suka dukanya, ya namanya tentara harus siap. Diperintahkan berangkat, ditempatkan di mana saja pun berangkat. Selain itu Bu, saya juga sudah ya selama waktu berdinas di Inspektorat Jenderal TNI memang saya sering ke Papua, ke Aceh, melaksanakan pengawasan di perbatasan, nah melihat kondisi prajurit kita di sana, bagaimana kemampuannya dia, bagaimana kondisinya dia, bagaimana kesiapan operasionalnya, kesiapan alutsistanya, itulah kami melaksanakan audit di sana selama kami bertugas. Bu Mul, kalau saya ini kan orang luar nih ya, betul. Saya selaku penyiar melihat Ibu, wah ini hidupnya sibuk dan sangat teratur. Betul Bu. Sangat teratur dalam tanda petik, mungkin agak tegang ya. Kemudian kita melihatnya dari luar, lebih Betul. banyak dukanya daripada sukanya. Sering berpisah dari keluarga. Betul, Bu. Lebih banyak waktu untuk negara. Betul. Tapi yang sukanya ini kita nggak tahu nih, karena kan kita nggak menjalani. Sukanya apa nih Bu, selama berada di militer? Wah, sukanya memang luar biasa Bu. Saya bilang tadi kan semua perlu perjuangan ya. Kalau mau dipilih, dipilih yang terbaik, tampilkan yang terbaik, ya kan? Kinerja kita harus baik. Ya, kinerja tidak harus kita dilihat sama komandan, tidak. Berarti kita harus bekerja betul-betul dengan hati nurani, ikhlas tanpa pamrih. Apapun itu, namanya tentara Bu, si A manggil, kamu sini, kamu kerjakan ini ya, tapi kita nggak ada alasan, Pak saya nggak bisa, oh nggak bisa begitu, siap melaksanakan perintah Pak. Nah kita kerja dulu, kita berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Setelah kita kerja, kita sampaikan ke beliau, mohon petunjuk komandan, bagaimana. Nah kalaupun ada koreksi itu wajar, iya kan, sebagai manusia biasa punya keterbatasan. Tapi sebagai tentara, apapun itu, tanpa ada basa-basi, tanpa ada alasan, siap melaksanakan tugas Pak. Kita kerja lebih dulu.
jangan ada alasan dulu. Nah, kecuali kalau kita sudah bekerja, ada koreksi itu wajar. Ada mungkin yang perlu ditambah boleh, karena itu kan tidak semua orang bisa, tapi punya kemampuan yang berbeda-beda. Begitu, Bu. Bu Mul, dari yang diturunkan ini ya, selalu dalam kondisi siap, diperintah apapun bisa melaksanakan. Apa yang membuat Ibu Mul sedemikian cintanya pada dunia militer ini? Apa yang membuat bisa enjoy, bisa tetap senang dengan kondisi seperti ini, Bu, ya? Seperti itu. Seorang tentara, Bu, itu kan sesuai doktrin ya pendidikannya, walaupun nggak lama, Bu, 7 sampai 8 bulan kita ditempa di sana. Maklum, dari sipil kayak Ibu, saya itu kan sipil, Bu, tiba-tiba masuk dalam lingkungan militer, saya kaget. Ternyata tentara seperti ini. Orientasi dulu, orientasi di medan. Biasanya kita nggak pernah misalnya berjalan jauh, kita jalan jauh. Biasanya kita tidak pernah lewat sungai, kita lewat sungai. Jalan gitu jauh kan? dengan sepatu seperti ini. Sepatu seperti ini, sepatu kalau PDL ya. Perempuan kan berat biasanya gitu ya. high heels ya. Belum lagi ada ranselnya, Bu, belum ada helmnya, belum ada senjatanya, Bu. Wah, itulah dari awal itu memang didikan tentara luar biasa, Bu, untuk bisa menempa orang, bisa menjadi tangguh, terengginas gitu. Jadi saya akui juga bahwa ternyata saya kaget, Bu, sipil kayak Ibu juga saya kaget. Ternyata masuk tentara tidak gampang ya. Menurut saya secara pribadi memang tidak gampang, tapi seiring berjalannya waktu, doktrin itu akhirnya sudah menjiwa ke dalam jiwa kita bahwa seorang tentara harus betul-betul militan, tidak cengeng. Walaupun misalnya wanita, tapi kan tetap militer, Ibu. Itulah yang membuat saya tetap semangat bahwa apapun itu tetap semangat. Ini sangat mencintai dunia militer ini. Betul. Bu Mul, saya jadi penasaran sebagai seorang perempuan pasti ada keinginan untuk, saya nggak tahu ya apakah ada keinginan seperti itu, keinginan untuk memanjakan diri, punya me time, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang disukai. Tapi sebentar dijawab, kita jeda dulu sejenak. Sebentar setelah lagu berikut ini, kita akan kembali lagi masih di sesi Indonesia Bisa, siaran TNI Polri. Pendengar dan pemirsa RRI, kita masih bersama dalam sesi Indonesia Bisa dalam siaran TNI Polri untuk edisi hari ini, hari Rabu 19 April 2023. 19 April 2023, ini kurang beberapa hari lagi kita akan sampai pada peringatan Hari Kartini ya, 21 April. Nah, salah satu Kartini bangsa yang ada di antara kita saat ini adalah Ibu Letkol CAJ Kowat, Dr. Mulyani SPD MPD, Pakor Kowat Kodam 14 Hasanuddin, Inspektur Madya Verifikasi Keuangan, Inspektorat Kodam 14 Hasanuddin. Tadi kita sudah sampai pada sesi, pada tahapan ini nih, me time. Semua perempuan saat ini selalu menuntut yang namanya me time. Betul. Mau punya waktu sendiri, ke salon dan seterusnya. Refreshing ya, Mbak. Punya nggak waktu seperti itu, Bu Mul? Memang sih, Bu, dengan kesibukan yang ada, terkadang memang waktu itu kadang sangat sedikit. Tapi lagi-lagi kita harus pintar memanage waktu, Bu. Sesibuk-sibuknya kita, ya sedikitlah membanjakan diri ya. Ada waktu senggang hari Minggu ya. Tapi namanya tentara standby, Bu. Kadang-kadang kita hari Minggu tiba-tiba ditelepon. Ada kegiatan jam segini. Waduh, wah gimana nih? Gitu kan kadang-kadang. Tapi namanya tentara harus standby, Bu. Jadi saya lihat, hari Minggu nih, ya pengen sih, anak-anak saya kan udah gadis, Bu, remaja ya. Ada yang sudah baru selesai S1 ya, Bu, ya, di Unhas, nomor 2 baru semester 4. Anak saya memang ini kadang-kadang ngajak saya, Bu, mau nonton nggak, Bu? Boleh, ya gitu aja kan, boleh. Tapi jangan nonton orang dewasa ya, Kak, gitu kan belum waktunya. Nah, ya boleh, Bu, nonton ini aja lah. Nah, udah ikut-ikut mereka dengan nonton. Habis itu, karena anak saya gadis ya, Bu, ya, kadang-kadang dia begini, Bu, kita ke salon yuk. Ayo, gitu aja paling, Bu. Tapi memang terkadang banyak kesibukannya sih, Bu, daripada ketimbang dengan memanfaatkan waktu senggang, refreshing. Tapi karena baru kamu berangkat, tiba-tiba ada telepon lagi nih. Posisi? Kalau udah kata posisi, waduh, ada perintah ini. Tunggu gitu lah, Bu, iya. Tunggu dulu, Bu Mul. Ini jangan-jangan Bu Mul punya me time itu ketika anak-anak sudah beranjak dewasa? Ketika masih kecil-kecil mungkin masih... Iya, betul, Bu. Kalau waktu kecil pasti terkuras untuk mereka ya. Namanya juga dia masih kecil, butuh bimbingan kasih sayang seorang ibu, gitu kan. Mulai kami siapkan perlengkapan sekolahnya, bagaimana dia sarapan. Waduh, biasa aja lah seorang ibu kan di dapur ya. Sebelah kiri masak, sebelah kanan nyapu atau bersih-bersihkan kan. Habis itu setelah itu
meja makan sudah rapi, yang lain kita nyuci piring kan begitu Bu, Ibu biasanya itu. Ya, begitulah Bu namanya perjuangan. Seorang wanita, seorang ibu. Tapi enak karena punya anak yang seperti teman ya, ngajak nonton, betul sekali. Ngajak ke salon. Ngajak ke salon. Ya ini sih nggak sering-sering amat sih Bu, tapi saya harus bisa memanfaatkan waktu walaupun itu sedikit. Nah, memanage waktu aja Ibu. Apalagi kalau udah kadang-kadang badan pegel ya. Terasa banget nih kayaknya perlu nih. Sekali-kali paling cuma bisa ke meses gitu. Memanjakan badan. Saya tertarik dengan pola komunikasi antara Bu Mul dengan putrinya ya. Betul. Itu sampai putri bisa anaknya bisa ngajak, "Bu, nonton yuk," atau "ke salon yuk." Itu berarti pola komunikasi yang diterapkan itu terbuka betul. ya. Saya memang menamakan diri kepada anak walaupun di sisi lain saya juga orangnya tegas Bu ya. Tapi di sisi lain kan dia juga butuh kasih sayang seorang ibu. Awalnya memang seorang itu tidak semua anak itu mau terbuka sama ibunya ya atau ayahnya kan ya. Rata-rata anak-anak terbuka sama temannya. Iya, betul sekali. Jarang yang sama orang tuanya. Betul kali Bu, ya. Awalnya memang seperti itu, tapi setelah saya rangkul, kadang-kadang kan dia baring-baring tuh, saya ikut baring ke dia. Pelan-pelan saya pelan-pelan aja ini. "Kak, kegiatannya apa hari ini?" "Lagi santai kok Bu." "Oh gitu. Kalau lagi santai, bagaimana kalau kita jalan-jalan sama Ibu?" Karena kalau bapak itu kan Bu, ya saya bilang tadi kan karakternya kan pendiam dia. Jadi kadang-kadang sama bapak. Tapi bapak militer juga ya? Iya, militer. Beliau TNI Angkatan Laut. Memang sebenarnya sekarang suami itu nggak di sini tapi berdinas di Ambon. Jadi LO Kodam 16 Patimura di Ambon. Ya itulah tentara Bu. Dimanapun tiba-tiba perintah kami pisah dengan suami, kadang-kadang pisah dengan anak. Kadang-kadang saya di Jakarta, suami di Makassar, anak di Makassar. Ya itulah tentara Bu. Jadi perintah apapun kita laksanakan. Iya. Jadi dengan kebersamaan dengan anak, saya memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya anak itu nggak merasa kesepian karena kesibukan orang tua masing-masing. Ya walaupun pernah kadang-kadang sih pasti terjadi Bu. Tapi dengan saya lihat waktu yang ada, bagaimana saya bisa melihat kondisi senggang saya, termasuk anak, akhirnya anak juga mau ikut bareng, mau terbuka. Siapa temannya Kak? Paling-paling gitu. Siapa temannya Kak? Kak boleh bergaul loh Kak, tapi ingat ya, sebagai teman sahabat aja loh Kak. Soalnya beda loh kalau udah punya teman dekat, nanti bergaulnya susah. Nah kadang-kadang saya gitu sama anak. Jadi dia mau terbuka kepada saya. Jadi kadang-kadang kita tegas, tapi kadang-kadang kita fleksibel. Kita padukan aja Bu. Jadi anak-anak bisa merasa nyaman. Begitu. Membuat anak-anak merasa nyaman itu kuncinya itu ya. Itu penting sekali Bu. Betul. Bu Mul, ini kan sudah tergambar tadi ya bagaimana membagi waktu antara keluarga dan negara, dan jangan-jangan nanti nih negara jadi keluarganya nih. Kemudian ini bagaimana caranya agar kalau misalnya ada pemirsa kita atau pendengar kita yang terinspirasi ya, saya pengen deh jadi kayak Bu Mul gitu. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Boleh. Setiap orang itu punya cita-cita Bu, punya impian ya. Jadi teman-teman saudara-saudara saya di luar sana tidak menutup kemungkinan mereka juga pengen seperti saya. Tapi ingat bahwa mencapai kesuksesan, keberhasilan itu penuh perjuangan. Perjuangan artinya membekali diri dengan skill, knowledge ya, keterampilan, pengetahuan, berwawasan luas. Jangan lupa kepercayaan diri itu perlu. Kadang-kadang kalau kita merasa apalagi posturnya kayak pendek kayak saya ya, bisa nggak ya masuk tentara, kok saya belum pede ya. Nah belum dicoba nggak pede, nah harus pede. Coba saja ya. Ini dicoba saja. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Apalagi kan sekarang zamannya udah teknologi canggih Bu kan. Sekarang ada HP Android nih sekarang ya. Jadi semua bisa dibuka. Rekrutmen TNI juga tidak perlu manual Bu sekarang. Tinggal buka di HP kita, tulis kalau belum punya ya aplikasinya Play Store, rekrutmen TNI muncul Pak. TNI AD, AL, AU, semua muncul dari mulai Catam, Caba, Sepapeka, Taruna, Taruni, Akmil, semua udah lengkap Ibu. Jadi rekan-rekan saya di luar sana, silahkan kalau ada kemampuan, ada keinginan, ada motivasi, penerimaan TNI, khususnya TNI AD, bebas. Tapi memenuhi syarat, ada berapa syarat ya, misalnya untuk Catam ada syaratnya, calon bintara ada syaratnya, kemudian perwira seperti saya ada syaratnya, kemudian taruna dan taruni Akmil ada syaratnya. Jadi tinggal kita bagaimana kita berusaha
yang terbaik pasti bisa lolos. Oke, Iya. untuk menyesuaikan dengan persyaratan tadi Persyaratan ya. itu betul Baik. sekali. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Mul bahwa harus ada pengetahuan, harus ada skill, ada keahlian, kemudian juga harus ada kepercayaan diri. Betul sekali. Dan kalau belajar dari perjalanan hidupnya Bu Mul di dunia kemiliteran ini, ada satu hal tadi yang sempat Bu Mul sampaikan bahwa kalau diperintah harus dilaksanakan, dan kalau dilaksanakan diserahkan kembali, mohon petunjuk, pasti ada koreksi. Nah, kadang-kadang kan ada yang nggak bisa nih, nggak bisa dikritik ya, nggak bisa dikoreksi. Tapi ini justru Bu Mul justru memberikan contoh bahwa nggak apa-apa dikoreksi, nggak apa-apa dikritik, kerja dulu gitu ya. Betul itu Mbak. Jadi memang harus ada kesediaan untuk menerima kritik. Iya betul sekali. Jadi sebagai prajurit Korps Wanita Angkatan Darat, memang kita sudah dituntut untuk profesional. Profesional, kapabilitas, punya kemampuan, punya keahlian. Jadi ketika pimpinan memberikan tugas, harus kita bisa. Dan pimpinan sebenarnya itu udah tahu dia bahwa anak buah saya dengan tugas seperti ini dia pasti bisa. Pimpinan udah bisa menilai Mbak, bahwa dengan kemampuan saya anak ini pasti bisa bekerja. Cuma kita kan kadang-kadang nggak pede aja. Jangan-jangan salah nih. Kadang-kadang gitu. Jangan-jangan salah nih pekerjaan saya. Jangan-jangan nanti komandan saya marah nih kalau saya kerja terus tiba-tiba salah. Bu Mul, kalau komandan marah itu di militer kita diapain ya? Saya jadi penasaran nih. Iya betul Bu. Kalau komandan marah itu wajar ya Mbak ya, karena kita kan militer nih. Kita militer, beliau tegas ya. Kalau marah wajar. Siap salah. Udah itu aja. Kamu nih harusnya kayak gini, kok bisa begitu, itu wajar Bu. Tapi sampai itu aja ya? Gitu aja. Nggak ada istilah kekerasan, nggak ada. 10 kali gitu, enggak? Kalau push up 10 kali itu udah biasa Bu, nggak ada masalah buat saya. Iya. Jadi anak buah saya juga salah kalau misalnya cowok ya, misalnya cowok. Kamu ini udah saya bilang berapa kali kok bisa begini. Tapi sebagai komandan kan ada juga mendidik Ibu, tidak langsung otoriter terus enggak. Jadi melihat kondisi anak buah nih. Tapi lihat dulu kan, kalau kita lihat dari segi ketegasan, supaya mereka juga bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Nah, kalau kita dia kondisinya enak, kita fleksibel lah. Jadi seorang komandan kita fleksibel Bu, tidak harus dia keras, tidak harus kita marah melulu. Masyarakat kan gitu, kalau lihat militer enggak kayak juga tegang Bu. Gitu. Jadi seorang komandan itu bagaimana menciptakan suasana kerja yang kondusif Ibu. Jadi tidak harus marah melulu. Kalau marah nanti Bu malah sakit. Nggak harus tegas melulu ya. Harus tegas. Jadi memang namanya dunia militer harus ada tegas. Kita tegas, kita loyal kepada atasan dimanapun kita berada. Itu Bu. Tapi tetap tentara juga manusia, pasti ada sesi ketawa-ketawanya. Baik, Bu Mul, satu lagi nih, ini kan mendekati Hari Kartini. Memaknai Hari Kartini sendiri dikaitkan dengan peran seorang Kowat dalam mendukung tugas pokok Kodam seperti apa? Ya, saya memaknai Hari Kartini. Sekilas ya Bu ya, sejarah Hari Kartini ya. Ibu Raden Adeng Kartini, beliau berprinsip habis gelap terbitlah terang. Beliau sebagai pejuang wanita yang masa dulu itu berjuang untuk wanita. Utamanya masalah pendidikan. Walaupun dulu memang ya pejuang kita berupaya bagaimana bisa wanita juga ikut mengambil andil di dalam kegiatan tersebut. Memang pendidikan zaman Belanda dulu ya Bu ya, dia lebih diutamakan, tapi orang pribumi juga diutamakan. Ada lah yang diberi kesempatan. Disitulah Bu Kartini kan menginspirasi. Bagaimana dia bisa memperjuangkan wanita sejajar dengan pria. Nah, seiring berjalannya waktu, saat ini memang sudah ada emansipasi wanita. Jadi wanita atau prajurit Korps Wanita Angkatan Darat diberi kesempatan seluas-luasnya sejajar dengan prajurit yang lain, laki-laki maksudnya ya. Baik di bidang karir Bu, diberi kesempatan juga. Kemudian di bidang pendidikan, diberi kesempatan sekolah seluas-luasnya. Sekolah di luar negeri boleh, sekolah dalam negeri juga boleh, tergantung kompetensi kita. Nah, dengan kompetensi dan keahlian yang saya sebutkan tadi Bu, kita harus punya kemampuan itu. Jadi ketika kita seleksi, kita bisa terpilih yang terbaik. Jadi wanita boleh berkarir juga, diberi juga jabatan boleh, kemudian dipersilakan untuk sekolah juga boleh. Jadi kan sejajar. Kami ingat nih, Bapak Pangdam dalam hal ini Maijen
TNI Toto Imam Santoso. Beliau seorang dokter juga, beliau pintar ya Bu ya, beliau pintar, tegas, berkarakter. Ada 6 slogan beliau yang selalu harus melekat di hati kita sebagai prajurit dan prajurit Korps Wanita Angkatan Darat Kodam 14 Hasanuddin. Yang pertama, berkarakter, kemudian kapabel, kontemporer, kemudian kerakyatan, kesemestaan, dan kekompakan. 6 pilar ini beliau tanamkan kepada prajuritnya. Kami sebagai prajurit Kowat itu harus kita miliki dan terpati dalam hati. Misalnya tadi kan ada karakter Bu. Karakter kan setiap pemimpin, setiap komandan, setiap Kowat punya karakter. Bagaimana bisa memiliki sikap ketangguhan, kegigihan, pantang menyerah. Apapun itu, kita melaksanakan tugas dengan baik. Kapabel adalah kemampuan kan, harus kita profesional, harus kita punya skill, bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Begitu pula juga kekompakan Ibu. Nah, di dalam TNI itu kan berprinsip, kekompakan jiwa korsa itu penting. Karena bagaimanapun juga, TNI harus bekerja sama, kompak, kemudian sinergitas. Artinya dengan sinergitas dengan TNI, Polri, komponen bangsa lainnya, terbukti kami wanita TNI, apakah TNI AD, TNI AL, TNI Angkatan Udara, atau wanita TNI diberi kesempatan juga berangkat itu Bu, melaksanakan misi perdamaian dunia. Dalam hal ini kita diberi keluasan seluas-luasnya, sejaya dengan pria. Gitu, Bu. Jadi tidak berarti wanita yang berada dalam dunia militer itu tidak mendapat kesempatan yang sama dengan prajurit yang pria, yang laki-laki ya. Kesempatan yang seluas-luasnya Ibu. Betul. Baik, Bu Mul, ini kita berada di penghujung kebersamaan kita. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum mengakhiri perbincangan kita ini. Tapi yang jelasnya apa yang disampaikan tadi sudah sangat menginspirasi ya. Bagaimana seorang wanita di dunia militer harus membagi waktunya kepada semuanya. Tapi yang terakhir ini, apa yang bisa Ibu sampaikan ke pendengar dan pemirsa kita? Silakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih dengan kesempatan yang baik ini. Saya Letkol CAJ Kowat Dr. Mulyani SPD MPD, jabatan Inspektur Madya Verifikasi Keuangan Inspektorat Kodam 14 Hasanuddin, dan sebagai Pakor Kowat izin menyampaikan bahwa seorang perempuan apabila dia berkorban untuk keluarganya, untuk orang lain, dia melaksanakannya secara ikhlas dengan rasa cinta dan penuh kasih sayang, dan dharma baktinya, dia adalah sosok perempuan yang dikatakan sebagai ibu yang sebenarnya dan sesungguhnya. Demikian, selamat Hari Kartini, semangat dan pantang menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Mul, dan mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menginspirasi banyak orang di luar sana, dan mungkin juga beberapa pendengar kita yang berada di daerah-daerah di pelosok ya di Sulawesi Selatan bisa menjadi ibu mul yang berikutnya di dunia militer. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita dalam program Indonesia Bisa edisi Rabu 19 April 2023 maksud kami. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.